Dari Papua jauh perjalanannya, langkah kaki menuju ibu kota. Guru hebat siap unjuk upaya, di Jambore GTK tunjukkan mutunya. Burung cendrawasih elok rupanya, terbang tinggi di angkasa biru. Ayo ikut anugerah GTK 2025, wujudkan mimpi jadi guru teladan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunimis Rahayu dari Jayapura, Papua. Dalam rangka Hari Guru Nasional, saya ingin mencoba berpartisipasi dalam rangka Jambore GTK 2025. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengangkat judul Jejak Transformasi Ganda, Kontribusi Karya Ilmiah, Guru Pembelajar Integritas dan Inovasi Kurikulum Papua. Setiap perjalanan pendidikan adalah sebuah kisah, dan kisah saya tertambat di Jayapura. Komitmen untuk mencetak generasi unggul di tanah Papua. Sebagai kepala sekolah sekaligus pemilik Yayasan Taman Ilmu Papua, menyelenggarakan TPA, KB, dan TK Ananda Kids, dan sebagai dosen PGSD di Universitas Dr. Husni Ingratubun, Papua. Peran ganda ini menempatkan saya di persimpangan yang unik. Satu kaki menginjak realitas praktik yang paling mendasar, berinteraksi dengan anak-anak usia dini di kelas. Dan kaki yang lain menopang teori akademik untuk mencetak calon guru-guru profesional. Sejak tahun 2018, amanah sebagai ketua tim pelatih kurikulum pendidikan holistik berbasis karakter IHF telah memperkuat peran saya, mengubah saya menjadi agen pengimbasan karakter yang menjangkau sekolah-sekolah di pelosok Papua. Namun, disinilah letak tantangan terbesar dan urgensi amanah saya. Meskipun memegang peran strategis, kami dihadapkan pada realitas yang menuntut transformasi radikal. Kami menyaksikan langsung bagaimana tantangan seperti keterlambatan bicara anak akibat paparan gawai merusak fondasi perkembangan. Kami juga bergulat dengan kebutuhan untuk menyediakan kurikulum yang relevan, yang berbasis antropologi pendidikan, yang menghargai budaya Papua sekaligus kompetitif secara global, atau STEAM Deep Learning bagi pendidikan di tanah Papua. Jejak inovasi kurikulum dan model pembelajaran menanggapi krisis komunikasi speech delay, burnout guru, dan keterbatasan infrastruktur yang dipaparkan dalam pendahuluan. Fokus transformasi saya tertuang dalam 4 karya implementasi. Yang pertama yaitu karya transformatif desain kurikulum deep learning, dengan berharap manfaat dan dampaknya dalam merancang kurikulum tersebut secara metodis mendorong pemikiran kritis, kolaborasi, dan kreativitas pada anak di sekolah. Inilah respon langsung terhadap masalah yang kami hadapi dan mempersiapkan anak-anak menghadapi tantangan kognitif abad 21. Yang kedua, karya Gerakan Estafet Integritas Lintas Usia, program karakter yang melibatkan 3 generasi, yaitu siswa-siswi di sekolah, guru, dan mahasiswa. Hal ini menciptakan ekosistem karakter yang berkelanjutan, menjadikan mahasiswa sebagai mentor integritas bagi anak usia dini, bersejalan dengan sertifikasi Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi yang saya miliki. Berikutnya, desain modul literasi awal. Modul ini terstruktur untuk mengatasi tantangan literasi anak yang kokoh sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya, desain modul ajar lost part. Inovasi yang memanfaatkan material alam
barang bekas lokal Papua. Modul ini adalah solusi bagaimana menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovasi, yang memberikan stimulasi kreativitas dan mengatasi kendala fasilitas secara cerdas. Berikutnya, kontribusi produktivitas karya tulis ilmiah. Transportasi yang saya lakukan tidak hanya terbatas pada kelas dan yayasan, tetapi terwujudkan dalam kontribusi signifikan terhadap literasi akademik yang kini menjadi rujukan. Produktivitas ini merupakan bukti nyata keabsahan dan keberlanjutan solusi yang ditawarkan. Ada buku ajar kolaborasi dan penulis tunggal tahun 2024 sampai 2025. Saya telah menghasilkan 4 buku ajar yang relevan dengan kebutuhan baik di PGSD maupun di sekolah, termasuk karya penulis tunggal, yaitu Psikologi Belajar Peserta Didik, dan buku kolaborasi seperti Pengantar Pendidikan, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, dan karya-karya yang disebarluaskan melalui penerbit Yayasan Tri Edukasi Ilmiah dan Literasi Terbit Langsung. Kontribusi jurnal ilmiah tahun 2024 sampai 2025 telah publish judul Jurnal Dampak Pembelajaran Berbasis Bermain Terhadap Perkembangan Kognitif pada Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kedua, pengembangan kurikulum PAUD usia 3 bulan sampai 24 bulan berbasis karakter. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk guru-guru Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.